Assalamualaikum ya Ustaz. Sehat Pak, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah al-alim iftah lana futuhal alim. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut wa la kuntum fi burujin musayyada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila liman ba'dahu. Wa qala aidan irtanim khamsan qabla musin hayataka qabla mautik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Musyola Amanah yaitu Bapak Sakadi beserta Khatibul Masjid di lingkungan Musyola Amanah, para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam acara yang sangat mulia, yaitu Thalabul Ilmi. Ini semata-mata merupakan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat sekaligus nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Alhamdulillah setiap malam Kamis ada susu jahe. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kehadiran junjungan kita yang Nabi wa habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qata as-sawm bi ghairi qadrin wajaba qadahu 'alal fawri. Fa in fata bi qadrin wajaba qadahu 'alat tarahi wal afdalu at-ta'jil. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang bernama manusia, yaitu ditunjuk oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Kewajiban sebagai khalifah, ya, yaitu mengatur tentang urusan kehidupan, mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, bersosial, itu yang pertama, ya. Dan yang tak kalah penting lagi, Pak, ya, kita ini sebagai khalifah di muka bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Ya, untuk melakukan ibadah sebagai bekal untuk bekal kita hidup nanti di yaumil akhir. Di satu sisi manusia ini sebagai makhluk, sebagai khalifah, harus mengatur, Pak, ya, kehidupan di muka bumi ini, apakah bersosial, berekonomi, berbudaya, berpolitik, Pak, ya. Di satu sisi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, kesemuanya, Pak, itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah bingkai yang namanya ad-din atau agama. Nah, di dalam agama itu terdapat yang namanya hukum-hukum syariat. Jadi diatur, Pak, ya. Masalah ubudiyah kita, masalah toharoh kita, masalah muamalah kita. Muamalah itu misalkan kita berjual beli, itu salah satu muamalah, Pak, ya. Munakahah kita, jinayah kita, hukum. Misalkan ada orang yang mabuk, misalkan, itu hukumnya bagaimana? Itu diatur, Pak, di dalam agama, di dalam syariat. Nah, supaya apa? Ya, supaya kita ini selamat, Pak, di dunia, selamat juga di akhirat. Karena ternyata, ya, baginda Nabi, para nabi-nabi, para rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fungsinya yang pertama adalah basyirah. Apa itu basyirah, Pak? Memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh. Apa kabarnya? Ya, yang disampaikan oleh baginda Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila ketika di dunia kita ini sebagai khalifah mau beriman, mau beramal soleh, tuh surga menanti. Ya. Tapi ketika kita di dunia tidak beriman, selama-lamanya di neraka. Naudzubillah. Ketika di dunianya iman sama iman, tapi ibadah malas.
Imannya mah iman Pak ya, kepada Allah iman, tapi kerjaannya maksiat doang. Ibarat pakaian itu direndam dulu Pak, udah direndam dimasukin ke dalam mesin cuci, dikasih rinso, dibilas. Nah itulah, nah kita Pak meminimalisir ya, jangan sampai kita ini dibilas di dalam neraka. Na'udzubillah, jangan ya. Namun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk ya, mungkin ketika kita masih muda dulu, kalau misalkan saya perhatikan sekarang ya sudah banyak yang berubah pada diri kita Pak. Saya tidak ngaca jauh ya, diri saya ya, kalau saya di sini ini banyak yang bening-bening ya, awalnya hitam kok jadi pada kuning nih, padahal dikasih cat. Itu tanda Pak ya, alamat aspek dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat jenggot itu sudah ada yang putih. Ya, ini untuk menemukan jenggot yang awalnya hitam kalau menjadi putih ini perlu bertahun-tahun Pak. Makanya jangan dicabut Pak ya. Kalau misalkan ada rambut jangan dicabut. Masih bingung nanya putih semua. Dari yang itu. Nah ini merupakan surat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya kita ini suatu waktu pasti ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melewati sebuah pintu yang namanya pintu maut untuk berangkat ya menuju ya alam akhirat, untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, basyir diberikan kabar gembira. Nadhiro juga diberikan peringatan ya, bagi Nabi memperingatkan kepada manusia. Kalau ketika di dunianya tidak beriman nih, itu neraka selama-lamanya. Jadi ayo ya, yang sudah beriman supaya semangat beramal solehnya, yang tidak beriman supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat gitu ya Pak ya. Selamat dunia juga selamat nanti di akhirat. Nah, salah satu jalannya Pak, salah satu jalannya agar kita ini selamat dunia selamat akhirat Pak ya, harus taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Begitu kita lahir ke dunia ini lemah, tiada berdaya Pak. Ya, jangankan misalkan kita untuk makan Pak ya, cuma biasanya nangis doang, pengen nyusu nangis, pipis nangis, buang air juga nangis. Nah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kasih sayang kepada hati kedua orang tua kita, sehingga kita diurus oleh kedua orang tua kita ya, tumbuh menjadi anak, remaja, terus dewasa. Nah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu daripada bentuk ibadah kita kepada Allah adalah melaksanakan ibadah puasa atau saum. Nah, puasa juga tertentu Pak ya, yaitu di bulan suci Ramadan. Itu yang wajibnya. Yang sunnahnya mah yakin Bapak sudah maklum semua. Senin Kamis, nah ya, Yaumul Bid 11, 13, yang itu 13, 14, 15 ya. Kemudian Yaumul awal bulan tanggal 1, 2, 3. Kemudian Yaumul Syawal, Yaumul Syawal itu akhir bulan Pak. Tanggal misalkan 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu sunnah. Nah, kalau bagi yang ya senang puasa ya silakan Pak, bagus Pak ya, luar biasa puasa. Nah ini akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Wa idza fatasawmu bi ghairi udhrin. Nah apabila seseorang tersebut tidak melaksanakan puasa dengan tanpa udzur Pak, di bulan Ramadan tanpa udzur dia tidak berpuasa. Contoh misalkan ya, contoh si bulan misalkan di bulan Ramadan
qada'uhu 'alal fawri. Wajib baginya, Pak. Wajib baginya mengqada seketika. Maksudnya bagaimana? Begitu Ramadan ini akhir, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, tanggal 2-nya ini, Pak. 2 Syawalnya wajib dia untuk mengqada. Itu maksudnya seperti itu, Pak ya. Wa idza fata shaumi ghairin wajib qada'uhu 'alal fawri. Jadi apabila ada seseorang ini tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan tanpa uzur, Pak, tanpa ada sebab ia tidak melakukan berpuasa, sakit enggak, tua juga enggak, bepergian juga enggak, lagi di rumah gitu aja, siang-siang jam 10 ketoprak. Nah ini berarti nanti, Pak, begitu keluar dari Ramadan tanggal 2 Syawal wajib melakukan puasa. Itu seketika, Pak ya. Nah, berbeda. Fa in fata bi ghairi udrin wajaba qada'uhu 'ala tarahi wal afdalu at-ta'jilu. Nah, sekarang masuk bulan. Nah, sebulan ini misalkan pulang kampungnya ke Jawa Tengah, ke Brebes, apa kemana? Yang jauh deh. Yang jauh mana, Pak, kira-kira ini? Ya Jogja misalkan. Ya, berangkat jam misalkan jam 6 dari rumah, ya, malamnya sahur jam 3, harus tetap ya, bukan berarti kita itu tidak berpuasa, tapi niat puasa, tapi nanti berbuka, bahasanya iftar, buka ya, jam 3 sahur, sholat subuh biasa, Pak ya, jam 6 persiapan, langsung sahur berangkat. Sampai di Bekasi misalkan jam 9, macet. Macet ya, macet, aduh macet begini, lemas puyeng. Ya udahlah, karena pernah ngaji di Ramadan boleh berbuka katanya, airnya apa? Ya udah, mama misalkan mana air, pengen buka aja lah, nggak kuat, baru buka. Ada rotinya nggak? Roti, ada rokoknya nggak? Sempurna itu. Misalkan kita ngajak aja, plus ya kita baru saudara aja, mungkin itu nantinya akan memodok. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, kalau seperti itu, dia berbuka di bulan puasa karena ada uzur. Ini bukan berarti saya besok mau berangkat ke Jogja, enggak niat malamnya, itu enggak boleh, Pak. Tetap harus niat. Ya. Nah, di tengah jalan ketika kita misalkan perkiraan kita nih kayaknya kita sudah lemah badan ini karena berpuasa, ya udahlah buka saja misalkan. Nah, kalau yang begitu bagaimana? Wajib qada'uhu 'ala tarahi, wajib dia itu mengqada ya 'ala tarahi, bisa dientarkan. Ya, misalkan tanggal 2 Ramadan, tanggal 2 Syawal, kemarin tadi sehari batal puasanya, tapi lantar aja mulutnya. Itu boleh, Pak. Ya, boleh. Asal jangan sampai apa namanya? Ramadan tiba belum dikodok. Nah, ini ada hukum lain, Pak, nantinya, Pak. Ya, ketika misalkan tahun sekarang misalkan tahun kemarin ini belum dikodok, Pak ya. Nah, nyampe ke Ramadan yang tahun sekarang belum dikodok. Nah, nanti itu ada fidyah nantinya, Pak. Ada fidyah. Jadi tetap wajib kodok, nanti harus bayar fidyah kalau memang belum dikodoin. Kayak ini perlu ya untuk kita ketahui. Nah, jadi wajib bagi orang yang berbuka puasa dengan sebab uzur itu mengkodok. Akan tetapi ngodoknya itu tidak seketika, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi misalkan pulang kerja lapar, ya, pulang kerja bulan puasa ada tukang ketoprak, pang berhenti mang, tukang ketoprak dulu lah. Tanpa ada sebab di bulan Ramadan ini dia tidak berpuasa. Nah, itu wajib kodoknya itu seketika, Pak. Jadi ketika habis Ramadan tanggal 2-nya dia wajib melaksanakan kodok. Tapi kalau ada uzur, nah ini boleh dientarkan. Misalkan nanti adalah bulan Syawal tanggal 15 misalkan, atau tanggal bulan apa gitu ya, itu boleh. Nah, itu jika buka di bulan puasanya itu, Pak ya, batal
karena tidak melakukan puasa di bulan Ramadan itu karena ada uzur. Nah, wal afdalu, sedangkan yang lebih utama itu at-ta'jilu, menyempatkan mengqada. Jadi yang utamanya itu Pak, yang misalkan ketika kita di bulan Ramadan batal puasa, ada uzur pulang kampung tidak berpuasa. Nah, yang afdal itu tanggal 2-nya nih kita qada dulu. Itu yang afdal. Ya. Karena qada wajib, Pak ya. Qada wajib. Tapi kalau misalkan puasa yang 6 hari bulan depan, nah itu asal puasanya di bulan Syawal itu boleh. Gitu Pak ya. Faslun man fatahu syamu min Ramadan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaquha wa khairul baqa'i masajiduha. Jadi saya terbagian Nabi pada minggu kemarin kita telah mengkaji bersama ya, bahwasanya ketika kita melihat orang ya yang bolak-balik ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan sholat, ishadu mu'minun ya, saksikanlah bahwa orang tersebut termasuk orang mukmin. Tapi hati-hati Pak ya, ketika kita masuk masjid atau mushola, ini di dalam mushola jangan sampai menceritakan hal-hal yang berbau duniawi ya. Di masjid di di mushola ngobrolnya Lionel Messi. Lionel Messi mainnya hebat, Ustaz. Enggak boleh, Pak. Di masjid di mushola ngomongin bola. Ini tidak boleh. Ya. Jadi di masjid di mushola mah tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, baca Quran, Pak ya, ngaji, taklim dan sebagainya. Nah, musyawarah misalkan untuk kemaslahatan, kemanfaatan masyarakat. Itu boleh. Tapi kalau misalkan di musyawarah ngobrol tentang masalah duniawiyah, ngobrol bola di musyawarah, atau ngobrolin burung misalkan di musyawarah. Gitu ya, burung ngobrolin di musyawarah ini nggak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Jadi usahakan ketika di musyawarah atau di masjid jangan menceritakan hal-hal yang berbau duniawiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa aswaquha. Jadi paling buruk-buruknya tempat, Pak ya. Paling buruk-buruknya tempat itu aswaquha, pasar. Walaupun pasarnya bersih, walaupun pasarnya ada AC-nya. Ya, ada kan pasar pakai AC, Pak ya? Mall. Itu kan bagus. Tapi kalau ketika kita masuk, Pak, Masya Allah, Pak ya, kemaksiatan itu sudah di depan mata. Itu pasti, Pak ya. Masuk ke pasar, kadang-kadang kita membeli, kadang-kadang ada yang ngurangin takaran lah, ada yang ngurangin kiloan lah, ada yang ngurangin ukuran lah. Nah inilah ya, mengapa dikatakan paling buruk-buruknya tempat adalah pasar ya, pasar. Kalau di pasar juga banyak ya istilah kata tipu menipu ya. Ketika dia jual beli, misalkan jual beli, bawang bagus atasnya Pak ya, bawahnya bosok, kadang-kadang kecil, Masya Allah. Jadi paling buruk-buruknya tempat adalah pasar. Wa khairul biqa, dan paling bagus-bagusnya tempat masajiduha adalah masjid yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau misalkan di Kota Baru atau di Kota Bumi misalkan ada masjid, ada pasar. Ini yang paling bagus adalah masjid. Yang paling buruknya adalah pasar. Ya. Karena insya Allah kalau orang pergi ke masjid, orang yang ada di masjid, insya Allah Pak ya, insya Allah dia akan niat untuk melakukan
Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Nah, jadi ketika kita ini masuk ke dalam masjid, Pak, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis. Ketika salah seorang dari kalian ini masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalliya rak'atain, sehingga si ahad tadi, seseorang tadi, Pak, ya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi kalau misalkan kita nih masuk masjid duduk, itu sudah tidak sunnah lagi, Pak. Ya, masuk misalkan ke sholat Jumat, langsung duduk. Nah, ini sudah tidak sunnah lagi melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi usahakan, Pak, ya, ketika kita masuk masjid, ya, ini caranya seperti ini, Pak, ya. Di dalam kitab Syarhul Iman itu dijelaskan salah satu daripada cabangnya iman adalah i'tikaf. I'tikaf itu diem di dalam masjid, ya. Nah, sama aja lah musola juga, Pak. Setiap hari, setiap waktu kita ini melaksanakan sholat di sini, ya. Kadang-kadang saya ditanya, Pak Hendi, kalau kita ini i'tikaf di musola, sah apa tidak? Pernah ditanya, ya. Nah, ini musolanya bagaimana? Kalau musolanya misalkan ada musola misalkan di kantor, Pak, ya. Di kantor itu ada tempatnya segede kamar doang, misalkan, Pak, ya, segede kamar, ya, ukuran 3x4, ya, itu misalkan itu di sini musola, misalkan. Ini kalau misalkan i'tikaf di situ mah tidak sah, Pak, ya. Tapi kalau misalkan i'tikafnya di Al-Amanah, insya Allah sah. Di Al-Ghuraba lebih sah lagi, gitu, Pak, ya. Nah, jadi ketika kita masuk nih, Pak, ya, masuk masjid, Pak, ya. Nah, diam dulu, Pak, diam misalkan. Nah, diam, kita niat untuk i'tikaf, walaupun sambil berdiri. Ya. Kalau misalkan kita masih jalan, Pak, itu belum bisa, Pak, niat i'tikaf itu. Ya. Atau misalkan kita begini, masuk ke dalam masjid, mau sholat tahiyatul masjid, misalkan, ya. Nah, sebelum niat sholat, kita niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian usolli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini sunnah, Pak, ya. Nah, ketika kita niat i'tikaf, Pak, ya, pahalanya dapat. Tapi ketika kita misalkan masuk uang nggak ada niat, nggak dapat pahalanya, Pak. Walaupun misalkan Bapak ini pengen rapat ke masjid, ada rapat misalkan panitia hari besar Maulid Nabi, atau misalkan rapat panitia kurban, misalkan udah masuk masjid, ya. Kalau sempat ya sholat sunnah, ya. Kalau misalkan tidak sempat, saya pengen niat i'tikaf saja di sini, boleh, Pak, itu, ya. Jadi ketika kita duduk misalkan, ya, niatkan nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah. Itulah, Pak, ya, keuntungannya orang yang ngaji. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ini akan bernilai ibadah. Nah, mengapa bisa bernilai ibadah? Karena dilandasi dengan ilmu. Diusahakan, Pak, ketika Bapak misalkan Jumat, ya, atau misalkan sholatnya ke masjid, misalkan niatkan, ya, ketika masuk masjid, ya, niat i'tikaf di dalam masjid, walaupun hanya ya sebatas waktu sholat 15 menit, misalkan, ya. Nah, itu pahala i'tikafnya, Pak. Nah, di sini disunahkan ketika kita masuk, ya, ke dalam masjid, sebelum kita duduk, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini ada perbedaan, Pak, ya. Apakah misalkan sholat sunat tahiyatul masjid itu cukup sekali atau setiap masuk saja? Nah, di sini ulama berbeda pendapat, ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, Pak,
setiap masuk masjid itu disunahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Itu ya disunahkan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'at al-masajidu syakiyatan min ahliha wa wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, para jemaah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua yang meningkatkan keimanan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal Pak ya menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billah taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi